Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Engkau berkenan melawat dan menjumpai kami hari ini. Engkau yang berkenan kami menikmati kehidupan ini. Engkau jugalah yang akan senantiasa setia menyertai kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan benar, dan kami pun menghidupinya dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 13. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Tema renungan kita ialah kekuatan dan harapan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, kamatotoran siakapak rannuanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 13 adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, Raja Israel, ketika ia mengalami kesulitan dan kesedihan. Namun, dalam kesedihan itu, Daud tidak kehilangan harapan dan iman kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan mengubah kesedihannya menjadi sukacita. Saudara-saudara, ayat 5 sampai ayat 6 menggambarkan bagaimana Daud berkata bahwa murka Tuhan hanya berlangsung sekejap, tetapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan pengampun. Ia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Pada ayat 7 sampai ayat 8 menggambarkan bagaimana Daud telah menjadi sombong dan percaya bahwa ia tidak akan goyah. Namun, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, Daud menjadi terkejut dan menyadari bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan. Selanjutnya ayat 9 sampai ayat 10, Daud menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan, dan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Kemudian ayat 11 sampai ayat 13, Daud mengakui dan percaya bahwa Tuhanlah penolongnya. Tuhan telah mengubah ratapannya menjadi tarian gembira dan menanggalkan pakaian kabungnya dan mengikat pinggangnya dengan sukacita.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita telah menyadari bahwa Tuhan dapat mengubah kesedihan kita menjadi sukacita, dan bahwa Ia dapat memberikan kita kekuatan dan harapan dalam kesulitan? Mari kita katakan bahwa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampun. Aku percaya bahwa Engkau dapat mengubah kesedihanku menjadi sukacita, dan bahwa Engkau dapat memberikan aku kekuatan dan harapan dalam kesulitan. Aku memohon kepadamu untuk memberikan aku iman dan harapan dalam kesulitan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu, terus meneguhkan dan menguatkan kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan harapan. Tuntun kami oleh firman-Mu dalam menjalani kehidupan kami dengan berbagai hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Diberkatilah kami semua, dituntunlah kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, peran kami, bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kami, sehingga kami kerjakan dengan takut akan Tuhan, berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh sahabat renungan harian. Mereka yang saat ini masih berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka dapat terwujud dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Anak-anak kami terus ditopang, dituntun, mereka bertumbuh sehat, kuat jasmani dan rohani, dan mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mohon kasih Tuhan terus menopang, memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat oleh karena berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya Engkaulah sumber pemulihan sejati. Kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan berkati orang tua kami di masa tua mereka untuk senantiasa berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhanlah yang juga menjadi sumber pertolongan bagi saudara-saudara kami dalam pertambahan usia atau apa yang boleh dicapai saat ini, untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, sehingga boleh mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Bangsa kami dan kota di mana kami berada selalu diberkati oleh Tuhan. Gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, kiranya Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati untuk juga hidup berdampingan dengan rukun dan mengerjakan panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani dalam damai sejahtera Allah. Sertai kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.